Shalom. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita nggak terasa saudara kita sudah ada di penghujung tahun 2020 ya. Saya tadi pagi baru ngomong sama Tari-Tari, baru saja saya sampaikan di awal tahun 2020 bagaimana firman di Ulangan 7 tuh, bahwa kita akan dibebaskan dari penyakit sampar, jangan takut, jangan gemetar. Sekarang sudah tahun 2021. Sebentar lagi, tinggal hitungan bulan, hitungan minggu saudara. Nah itu begitu cepatnya saudaraku waktu berlalu. Maka itu saudara kalau kita nggak condongkan hati kita kepada Tuhan, kita nggak akan pernah bisa mengenal Tuhan lewat hari-hari kita, betul nggak? Jadi biarkanlah kecenderungan hati kita hanya kepada Dia. Ya, karena di luar Dia kita tidak pernah bisa berbuat apa-apa saudara ya. Sebulan yang lalu saudaraku kita sudah belajar tentang bagaimana kita menjadi pembangun Pondok Daud ya. Saya ulang ya, sebulan yang lalu pertama kali kita belajar, minggu pertama kita harus melekat pada pokok anggur. Kita ranting. Kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan, amin. Jangan sombong, ya. Jangan merasa dirimu kuat, ya. Karena kita hanya ranting. Ranting tidak bisa berbuat dari dirinya sendiri. Dia harus melekat kepada pokok anggur, saudara ya. Kita sudah belajar, kita praktek ya dalam hidup kita bahwa segala sesuatu kita tidak boleh menjadi inisiator, amin. Tidak boleh apa yang kita mulai dari diri kita, harus dari Tuhan. Amin. Yang kedua kita belajar bagaimana seorang pembangun Pondok Daud kita harus rindu mengalami pengenalan akan Tuhan. Amin. Amin. Kita melihat bagaimana orang yang mengenal Tuhan itu Tuhan akan muncul seperti fajar ya, dikatakannya seperti hujan di musim akhir ya. Kita melihat bagaimana pengenalan akan Tuhan itu kehidupan kekal ya. Saya ingatkan kembali ya supaya saudara tidak lupa. Nah minggu ketiga walaupun saya tidak sampaikan, Penatua Robin sampaikan bahwa kita sebagai pembangun Pondok Daud kita adalah seorang prajurit yang harus siap siaga berperang, tidak memusingkan penghidupannya, yang selalu memakai perlengkapan senjata Allah, betul? Ya. Dan yang terakhir Pak Boy kemarin saudara kita belajar tentang bagaimana memprioritaskan Tuhan. Ya, Marta tidak salah. Ya, tapi dia tidak tahu apa yang namanya prioritas, ya. Dia sibuk dengan aktivitas. Ingat, kekristenan bukan aktivitas, betul? Ya, kekristenan bukan kau layani sana, kau layani sini, kau sibuk seperti Marta, ya. Tetapi kekristenan adalah relationship, hubungan. Ya. Percuma kau layani Tuhan sibuk sana sini, tapi kau nggak punya hubungan dengan Tuhan. Kau akan menjadi orang-orang Kristen yang manusiawi, betul? Tapi Maria, dia tahu apa yang terbaik. Dia tahu prioritas hidupnya, betul? Sehingga ketika Yesus datang, apa yang dia lakukan? Dia duduk diam di kaki Tuhan. Dia tahu bahwa hubungan dengan Tuhan itu lebih prioritas dari apapun. Amin. Seorang pembangun Pondok Daud, dia harus tahu prioritas atas hidupnya. Amin. Persekutuan yang dengan Tuhan itu harus menjadi prioritas. Hubungan dengan Tuhan itu harus menjadi prioritas. Baik, itu minggu-minggu kemarin ya. Saya rindu, saya ingatkan terus-menerus supaya itu menjadi kehidupan buat saudara. Jangan sampai firman itu berlalu begitu saja, tapi itu menjadi kehidupan kita, menjadi gaya hidup kita, amin. Karena kita adalah pembangun Pondok Daud, ada banyak orang di luar sana menanti-nantikan kita untuk kita bisa mengalirkan aliran kehidupan buat hidup mereka. Amin. Nah, bulan ini selama Desember ini saudaraku, kita akan belajar tentang everlasting love. Bahasanya juga bahasa Inggris saudara ya. Satu bulan ini tentang everlasting love. Ya, kasih yang abadi ya. Kasih yang abadi ya, everlasting ya. Ya. Nah, minggu ini ya, hari ini kita belajar tentang great love. Kasih yang besar. Apa saudara? Great love. Bahasa Inggrisnya great love saudara. Apa itu kasih yang besar? Nah saudara, saya rindu sekali supaya Tuhan wahyukan sesuatu yang dalam hari ini. Karena saudara mungkin sering sekali mendengar ayat ini. Tapi saya rindu sekali hari ini saudara mengalami pewahyuan yang khusus. Amin. Sehingga mengubah hidup saudara. Karena saudara kalau tidak mengerti perkara ini, hidup saudara
tidak akan mengalami satu terobosan. Karena pewahyuan akan great love ini, kasih yang besar ini menentukan hidup saudara. Ya, kita buka ayatnya ya. Yohanes 3 ayat ke-16. Yohanes 3 ayat 16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Itu besar kasih Allah. Tunggal. Supaya setiap melainkan beroleh. Saudara, saya mau garis bawahi. Karena begitu besar kasih Allah. Ya, saudara. Di sini dikatakan kenapa Tuhan memberikan Yesus ke dunia ini? Ada penyebabnya. Karena apa? Sehingga apa? Betul nggak? Nah, saya rindu hari ini, sekarang ini kita concern. Kita perhatian dengan kata-kata karena begitu besar kasih Allah. Saudaraku, great love. Betapa besarnya kasih Allah. Ada banyak anak Tuhan, saudaraku, dia hidup dengan Tuhan, dia berjalan kehidupan sehari-hari. Tapi sebenarnya dalam hidupnya dia tidak pernah mengalami dan menikmati begitu besar kasih Allah. Ya, sehingga saudaraku di dalam perjalanan hidupnya ada banyak hal-hal yang membuat dia putus asa, yang membuat dia berhenti, yang membuat dia kecewa, yang membuat dia kenapa saya hidup seperti ini. Kenapa saudaraku? Karena dia tidak mengerti betapa besar kasih Allah. Mungkin dia sering dengerin khotbah. Tuhan itu baik loh. Tuhan itu besar loh. Kasihnya besar. Dia tidak akan pernah ditinggalkan. Engkau tidak pernah ditinggalkan. Saudara, itu jas. Tapi dia sendiri tidak pernah menikmati. Dia tidak pernah mengalami. Dia berpikir kalau kasih Tuhan besar nggak mungkin saya begini. Kalau kasih Tuhan besar nggak mungkin saya begitu. Kalau kasih Tuhan besar nggak mungkin saya gini. Nggak mungkin. Saudaraku, hari ini saya rindu engkau diwahyukan sesuatu yang khusus. Karena apa, saudara? Kalau engkau nggak mengalami pewahyuan ini tuh apa maksudnya? Pewahyuan besarnya kasih Allah ini menjadi landasan hidup. Ngerti ya? Kalau engkau nggak diwahyukan, engkau nggak ngerti, saudaraku, betapa besarnya kasih Allah atas hidupmu. Kau nggak punya landasan hidup, ngerti nggak? Goyang, betul nggak? Ketika kau mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginanmu, ketika kau mengalami Goliat, ketika kau mengalami tembok yang besar, kau akan cepat sekali berkata, Tuhan, aku nggak mau percaya kepada Engkau. Tapi saya rindu hari ini, kau mengalami kasih yang besar, sehingga apapun yang kau alami dalam hidupmu, aku tahu, ngerti? Amin, saudara. Saudara percaya nggak? Kita lihat ya, saudaraku, di Yesaya 44 ayat yang kedua. Yesaya 44 ayat yang kedua. Oke, kita baca sama-sama. Yesaya 44 ayat 2. Maaf, jangan Yesaya 44 ayat yang kedua dulu ya. Efesus 1 ayat 4a, sorry. Mohon maaf, Efesus 1 ayat 4a. Yang 4a saja ya. Baik, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia. Jadi saya mau katakan, saudaraku, sebelum dunia ini dijadikan, saudara tahu saudara itu sudah ada di pikiran Allah. Ngerti ya?
Supaya saudara tuh mengerti bahwa saudara tuh sangat spesial dari semua ciptaannya, begitu ya. Dikatakan sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita, saudara dan saya, sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia dijadikan, saudaraku, saudara dan saya sudah ada di pikirannya. Apa sih motivasinya Tuhan ciptakan kita? Kenapa Tuhan harus ciptakan kita? Apa yang ada di pikiran Allah? Apa kita ini, apa yang ada di dalam pikiran Allah? Saudaraku, saya mau beritahu, motivasi Tuhan untuk menciptakan saudara dan saya hanyalah kasih. Saudara, Tuhan itu adalah kasih, betul nggak? Tuhan bukan memiliki kasih, bukan. Tapi Tuhan adalah kasih. Beda ya. Kalau memiliki bisa hilang, betul nggak? Tapi Tuhan adalah kasih. Dia apakah kekurangan kasih? Enggak. Dia tidak merasa kesepian, tidak, saudaraku. Kenapa? Karena hubungan trinitas dia antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah cukup, betul nggak, saudara? Kenapa dia harus ciptakan kita? Karena dia ingin saudara jadi pusat kasihnya. Ngerti? Saudara ingin ya, kalau ini ya, saudara Tuhan mau kau jadi sasaran kasih. Amin. Amin. Saudara harus mengerti ini. Jadi kenapa Tuhan ciptakan kita? Karena Tuhan ingin menyatakan kasihnya. Dia ingin menyatakan kita dijadikan sasaran kasihnya. Kita dijadikan pusat kasihnya. Dia memiliki kasih. Dia bukan hanya memiliki, dia kasih. Dia ingin menyatakan kasihnya. Dia tidak punya, saudaraku. Dia ciptakan kita. Makanya kita menjadi pusat kasihnya. Kita menjadi sasaran kasihnya. Jadi percayalah, saudaraku. Dia tidak pernah di pikirannya dia mendatangkan kecelakaan buatmu. Ngerti enggak? Kau harus ngerti itu, ngerti? Dia nggak pernah merancang sesuatu yang jelek atas hidupmu. Amin. Dia nggak pernah merancang sakit penyakit atas hidupmu. Dia nggak pernah merancang masa depan yang penuh dengan kecelakaan atas hidupmu. Kenapa? Karena di dalam sebelum dunia dijadikan, di pikiran sudah ada engkau. Dan dia hanya satu. Aku ingin mengasihi manusia. Aku ingin manusia menjadi sasaran kasihku. Aku ingin manusia menjadi pusat kasih. Jadi tidak ada yang jelek dalam pikiran Allah tentang kita. Maka itu dahsyatnya, saudara. Kita lihat di Mazmur 139, saudara. Mazmur 139. Ayat yang ke-13. Saya akan bacakan buat saudara. Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejahitanku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat yang ke-15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saudaraku, kenapa dia menciptakan dunia? Oleh karena engkau. Karena Tuhan rindu, engkau nyaman. Tadinya pertamanya begitu tujuannya, ya saudara. Karena dia mau kita menjadi pusat kasihnya. Tuhan mau kita jadi sasaran kasihnya. Dia ciptakan dunia dengan, saudara pernah ingat kenapa harus suhunya kita nyaman di suhu 36 dan segala macam. Kenapa dunia ini, kalau kita mau dengan pengetahuan bumi betapa dahsyat, semuanya untuk kita. Betul nggak? Amin. Karena kasihnya. Karena sebelum dunia dijadikan, kita ada di pikirannya. Dia sudah rancang
sedemikian rupa untuk saudara yang terbaik. Bahkan dia ciptakan dunia yang terbaik. Betul nggak? Saudara, bahkan saudaraku, ketika saudara jadi bakal anak, saudara mungkin kalau suami istri ada yang nungguin ya, istri nungguin suami kalau ngelahirin ya, ada saudara-saudara. Tapi ada yang tidak kelihatan Tuhan. Amin. Apapun modelmu, engkau mungkin dilahirkan sebagai anak haram kayak apapun masa lalumu, tapi Tuhan gak peduli. Karena dia tahu ketika engkau lahir, engkau hanya menjadi pusat kasihnya. Amin. Jadi gak peduli kau lahir. Dan dia yang menentukan orang tua siapa yang melahirkan kita. Karena dia perancang yang luar biasa. Betul gak saudara? Amin. Ya, dia gak pernah salah. Karena kita ada di pikirannya. Dia tahu rancangan buat kita. Jadi kita nggak pernah bisa menyesal bahwa orang tua saya kenapa itu. Karena itulah ketetapan Tuhan. Dan percayalah saudara. Ketika kau lahir. Secara tidak kelihatan. Dia ada. Menyaksikan. Kenapa? Karena dia ingin kau lahir. Dan ketika kau lahir. Disitulah dia akan memanifestasikan kasihnya kepadamu. Amin. Dia ingin menyatakan kasihnya kepadamu. Dia ingin mengasihi engkau. Ya, saudara-saudara diciptakan untuk kesukaannya Tuhan. Betul nggak? Untuk keinginannya Tuhan. Untuk kemuliaannya Tuhan. Untuk kepentingannya Tuhan. Ya, saya bisa ilustrasikan secara sederhana. Kalau saya bisa menciptakan saudaraku. Ya, sesuatu yang hidup. Misalnya nih, kalau saya menciptakan sesuatu yang hidup, saya bisa menciptakan anjing. Dan saya punya tujuan bahwa anjing ini menjadi manifestasi kasih saya. Saya akan curahkan, saya akan kasih saya akan kepada dia. Sasaran kasih saya, anjing ini akan menjadi sasaran. Saya percaya tiap hari saya akan mikirkan dalam otak saya bagaimana saya memberi yang terbaik buat anjing. Betul nggak? Ngerti nggak saudara? Ya. Saya akan buat rumahnya nyaman. Saya akan buat makanan dia yang bernutrisi, saudaraku. Saya tidak biarkan ada seorang bahaya pun, sesuatu yang bahaya menyentuh anjing saya. Saya tidak akan biarkan semua virus boleh menyerang dia. Kenapa? Karena dia kesukaan saya. Saya ciptakan untuk kesukaan saya. Saya ciptakan untuk keuntungan saya, keinginan saya, kemuliaan saya. Amin. Nah saudara bayangkan saudara bahwa Tuhan seperti itu atas hidupmu. Amin. Sehingga saudara ketika kau mengalami banyak problem. Ketika kau memiliki banyak masalah. Bahkan sepertinya stuck ya. Kau gak bisa lagi berbuat apa-apa. Sepertinya ada Goliat yang besar. Sepertinya ada tembok yang besar. Kalau kau diwahyukan tentang besarnya kasih Allah atas hidupmu, kau gak akan pernah takut. Amin. Karena itu menjadi landasan. Ngerti ya? Kau akan berkata, apapun yang aku alami, karena aku ada di pikirannya. Sejak semula dunia belum dijadikan. Bahkan sejak aku jadi bakal anak. Dia sudah ada bersama dengan saya. Dia memikirkan saya. Dia punya rencana yang indah buat saya. Jadi bullshit apapun yang aku alami. Aku lebih percaya bahwa kasihnya lebih besar. Amin. Makanya saudaraku penting yang kau diwahyukan betapa besar. Amin. Engkau tidak biasa-biasa di dalam Tuhan, amin. Engkau spesial di dalam Tuhan, amin. Amin. Engkau ada di pikirannya. Sebelum dunia dijadikan, dia ciptakan dunianya untuk engkau. Dia buat semua kenyamanan, terang dan segala hanya untuk engkau. Jadi jangan percaya kalau dunia menipu. Masa depanmu suram, engkau gagal. Kau hidup dalam keterpurukan, jangan percaya, betul? Amin. Karena bukan itu rencana Tuhan. Karena kau hidup untuk kepentingan Dia, amin. Dia pasti belain habis-habisan kau. Yes.
Makanya saudaraku, ini adalah landasan hidup kita. Saudara. Ya, kalau kau terus diwahyukan tentang besarnya kasih, kau nggak akan takut. Saudara lihat sekarang ini 2021, ya, udah banyak itu ahli-ahli ekonomi, saudaraku ya. Ini bukan hanya resesi, bukan hanya mau resesi, sudah resesi. Ya, 2021 akan terjadi gelombang kesulitan. Ya, firman Tuhan akan terjadi. Orang mulai egois, betul nggak? Tahun 2020 kok masih bisa bilang, tolong dong saya. Oke, saya tolong. Tapi 2021 kok akan melihat orang mulai mikir dirinya sendiri, betul nggak? Ya, orang mulai mikir, aduh kalau saya tolong kamu, aku gimana hidupnya? Aku nggak bisa makan, aku nggak bisa ini. Saudara, akan terjadi apa yang firman Tuhan katakan, bahwa dunia semakin gelap. Seluruh dunia akan mengalami. Tapi kalau kau ngerti pewahyuan tentang besarnya kasih Allah atas hidupmu, kau nggak pernah takut. Karena kau tahu aku ada di pikirannya dia. Bukan hanya sekarang, tapi sebelum dunia dijadikan. Dia sudah mikirin saya. Sampai saudara, kau lihat ya, ayat yang ke-15 ya, atau 16. Tadi ya, Mazmur 139. Terus ayat yang ke-16. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apa yang terjadi atas hidupku, Engkau sudah tulis hari-hariku. Amin. Semuanya dalam kendali Tuhan. Amin. Aku harus mengalami apa hari ini? Engkau sudah tulis hari-hari. Bahkan kau yang menentukan aku lahir, betul? Kau menentukan aku mati, betul nggak? Saudara, dia punya kitab atas hidup kita satu persatu. Semua hari-hari yang dibentuk, tertulis sebelum ada satupun daripadanya. Dan saya percaya saudara, kalau Tuhan izinkan engkau membaca kitab itu sekarang, kau akan terheran-heran dan menangis betapa besar kasih-Mu atas hidupmu. Amin. Amin, saudara. Saya ingin saudara diwahyukan, sehingga saudara mengerti, ketika engkau mengalami hari-hari yang sulit, kau mulai mungkin mengalami musim-musim yang sangat sesak, saudara. Saudara percaya Tuhan, aku tahu hari-hari yang kau bentuk dalam hidupku sudah kau tulis. Dan kita tahu ujungnya. Amin. Aku pasti mengalami kemenangan. Karena semua dalam kendali Tuhan. Dalam kedaulatan Tuhan. Semua dalam rancangan Tuhan. Semua dalam pikiran Tuhan. Amin. Saudara, kan ini Natal. Orang sibuk merayakan. Dan tiap tahun Yesus lahir, Yesus ini dan segala macam, saudaraku. Dia tebus dosa kita. Tapi yang terlebih besar, saudaraku, saya rindu sampaikan bahwa kau harus mengerti kasih Tuhan yang besar. Makanya ketika iblis merebut hidup kita, dia habis-habisan belain kita, betul nggak? Ketika iblis mulai ganggu kita, mulai ganggu Adam dan Hawa, dia berperang, dia katakan, aku akan rebut kembali anakku. Lewat siapa, saudara? Lewat Yesus. Yesus adalah demonstrasi kuasa kasih. Amin. Yesus. Kalau dulu saudara kita nggak ngerti kasih Bapa itu yang kayak bagaimana. Tapi melewat hidup Yesus, kita bisa melihat demonstrasi kasih yang besar. Dia tidak pernah menyayangkan anaknya, betul? Saudara, dia berikan semuanya kepadamu. Maka itu saudaraku, jangan berpikir, jangan ada dalam pikiranmu bahwa Tuhan itu jahat. Ya, Tuhan merancangkan hal yang jelek buatmu. Gak pernah itu ada dalam pikirannya. Karena dia rindu sekali saudaraku, apapun yang kau alami, dia sedang menyatakan kasihnya kepadamu. Amin. Amin. Dia menulis semua hari-hari yang dibentuk. Semua perjalanan kita dia tulis.
Dan itulah yang membuat saudaraku, saudara tidak patah semangat di tengah jalan. Saudara tidak menjadi kecewa, kenapa sih saya hidup kok begini-begini saja? Kenapa sih? Apakah memang nasib saya begini? Oh, buang itu jauh-jauh. Karena hanya satu di dalam hidupnya Tuhan untuk dirimu. Tidak ada yang lain kecuali ingin mengasihi engkau. Ingin memberikan semua yang dia miliki kepadamu. Amin, saudara. Ya, Tuhan berkata bahwa semuanya, ya, dia tulis, dia rekam, saudaraku. Apapun hari yang dibentuk, ya, Allah mengasihi saudara, ya, Allah memilih saudara dengan kasih, ya. Anda saudara diciptakan sebagai sasaran kuasa dan kasih Allah. Tuhan menciptakan saudara supaya dia dapat mengasihi saudara. Saudara, Yesus adalah bukti kasihnya. Yesus adalah demonstrasi kasih kuasa. Lewat Yesus kita melihat kasih yang tanpa syarat. Betul nggak saudara? Lewat Yesus kita melihat kasih yang tidak memandang. Lewat Yesus kita melihat bahwa kasihnya besar, tidak pernah dipahami, tidak bisa terselami. Begitu besarnya. Yang dia tidak berdosa menjadi berdosa. Supaya kita yang berdosa menjadi orang-orang benar. Itu gak pernah bisa masuk ke pikiran. Betul gak saudara? Kalau saudara punya banyak kejahatan, saudara harus dihukum seumur hidup. Bahkan hukuman mati di penjara. Tapi kemudian Yesus berkata, udah saja saya yang dipenjara. Saudara bebas. Saudara itu kasih yang dahsyat. Kasih yang besar. Yang harusnya kita terkutuk menjadi tidak terkutuk. Yang tadinya kita tidak diberkati menjadi hamba iblis. Penuh dengan kebinasaan, tapi diberikan hidup yang kekal. Saudara, itu kasih yang besar. Dengan kehadiran Yesus, Tuhan mendemonstrasikan bahwa tidak ada satu yang lain kecuali di pikiran Tuhan, kecuali dia hanya ingin mengasihi saudara. Pada waktu saya mempersiapkan ini, saudaraku, saya dilawat Tuhan. Saya bilang, Tuhan, umat Tuhan semakin hari semakin mengalami banyak masalah, kesesakan. Mungkin mereka bisa kecewa di tengah jalan, Tuhan. Saya nggak bisa tolong mereka. Mereka mungkin nggak punya uang, mungkin mereka sakit, dia nggak punya. Dunia semakin sulit. Tuhan bilang sama saya, anakku, kasih tahu sama umatku. Kasih tahu sama jemaatku. Aku ada untuk mengasihi dia. Jangan takut. Jangan gentar. Dia cukup tahu bahwa aku mengasihi dia. Tapi seringkali umatku tidak mengerti bahwa saya mengasihi, Tuhan mengasihi. Beritahu kepada umatku. Beritahu kepada mereka. Gak usah takut, gak usah gentar. Aku ada untuk mengasihi dia. Saya nangis, saya bilang, Tuhan, baik, saya beritahu kepada mereka. Dia hanya cukup mengerti bahwa aku mengasihi dia. Aku mengasihi mereka. Itu cukup bagi mereka. Karena aku Allah yang tidak pernah meninggalkan sedetik. Mereka ada di pikiranku, di rancanganku. Hari-hari yang aku bentuk dalam hidup mereka sudah aku tulis sebelum dunia dijadikan. Tidak ada satu pun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Amin. Jangan biarkan mereka letih, lesu, mulai pudar, mulai tidak percaya akan kasihku. Beritahu, saudara, saya berdoa supaya kasih Bapa itu mengalir atas hidup saudara. Saya nggak bisa tolong saudara. Kehidupan akan semakin sulit. Tapi percayalah, kau harus tahu dalam hatimu. Sebelum dunia dijadakan, engkau ada di pikirannya. Tuhan punya rancangan yang besar atas hidupmu. Ya, Yeremia, kita lihat Yeremia 29 ayat yang ke-11.
Yeremia 29 ayat yang ke-11. 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada siapa? Pada siapa? Ku, Tuhan. Mengenai, jadi sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa. Tuhan sudah rancangkan segala sesuatu yang baik tentang kita. Amin. Ya, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh. Harus terpatri dalam otak kita, saudaraku, bahwa Tuhan sudah bikin buku, blueprint, rancangan khusus buat setiap kita. Amin. Ya, dan tidak ada satupun yang bisa menggagalkan. Amin. Dia yang Pak Medi rancangannya sudah ditulis tersendiri. Teguh sudah ditulis tersendiri. Percayalah, dia akan menggenapi semua rancangannya atas hidup kita. Karena dia mengasihi kita, saudara. Ya, rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, saudara takjub melihat ini, saudara. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini, ya, rancangan dunia ini tidak pernah bisa menggantikan rancangan Tuhan. Amin. Rancangan dunia ini gelap gulita, kesesakan, penderitaan. Betul nggak, saudara? Ya kan? Nggak bisa menggantikan rancangan Tuhan atas hidupmu. Jangan mau engkau tertipu dan kau fokus kepada rancangan dunia. Amin. Amin, saudara. Tapi biarlah kau katakan, Tuhan, rancanganmu baik atas hidupku. Dan itulah yang harus terjadi atas hidupku. Dunia bisa ngomong apa, dunia bisa terjadi apa, tapi itu tidak berlaku atas hidupku. Yang terjadi atas hidupku adalah rancanganmu. Dan saya percaya, saudaraku, rancangan yang ditulis oleh Bapa, itu rancangan yang ditulis dengan kasih. Amin. Maka itu berbahagialah kita yang memiliki Dia. Amin. Apa yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui betapa besar kasih-Nya atas hidup kita? Nggak ada yang lain kecuali kita persembahkan hidup kita kepada Dia. Betul nggak, saudara? Kita akan mempersembahkan tubuh kita kepada Dia. Tuhan kasih saya. Ya, jangan sampai, saudara, kau lihat begitu besar kasih Tuhan, kau persembahkan tubuhmu kepada yang lain. Betul nggak, saudara? Nggak make sense kata orang. Betul nggak? Nggak nyambung. Joko sembuh nggak golok. Nggak nyambung dong, gitu kan? Kau dikasih oleh Tuhan, tapi kau persembahkan hidupmu buat yang lain. Seharusnya kalau kau punya etika, kau ngerti begitu besar kasih Allah atas hidupmu, nggak ada yang lain kecuali aku persembahkan hidupku buatmu, Tuhan. Betul nggak, saudara? Amin. Ini hidupku. Bawa kasih aku, genapi semua rancanganku. Saudara, ya, hari ini saya rindu sekali, saudara. Justru berita Natal, ada berita respon kita kepada kasih yang besar, yaitu mempersembahkan tubuh kita. Sama seperti orang Majus, betul nggak, saudara? Orang Majus datang, dia bawa mur, bawa kemenyan, ya. Jadi justru berita Natal dan respon kita. Kita sudah tahu, saudaraku, bahwa Yesus luar biasa. Demonstrasi kasih kuasa. Kuasa kasihnya sangat besar. Bagian kita sama seperti orang Majus. Persembahkan hidup kita kepadanya. Sebagai bukti bahwa saya, yes, Tuhan, aku adalah orang yang kau kasih. Aku untuk hidup untuk keinginanmu, untuk keuntunganmu, untuk kemuliaan, untuk kesenanganmu. Akulah sasaran kasihmu, aku pusat kasihmu, aku persembahkan tubuh. Aku mau melakukan apa yang menjadi kehendakmu. Bukan apa yang aku mau, tapi apa yang kau mau. Betul nggak? Saudaraku, orang dunia aja tahu berterima kasih. Saya percaya, saudaraku, kalau saya gantikan orang dari penjara, kemudian orang penjara itu bebas, dia akan ngomong sama saya. Pasti, Bu, Mbak Yus, kalau Mbak Yus bebas dari penjara, saya akan melayani apapun. Saya akan berikan hidupmu. Betul nggak? Orang dunia aja tahu berterima kasih, saudaraku. Masa kita yang jelas-jelas
Tuhan berpikir tentang kasih atas hidup kita nggak persembahkan hidup kita sama Tuhan. Jadi saudaraku, tidak ada yang lain kecuali kita bersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Kita berkata, Tuhan, bukan apa yang saya ingin, bukan apa yang saya mau Tuhan, tapi apa yang menjadi keinginan dan kehendak-Mu, itu yang harusnya saya lakukan. Itu yang seharusnya yang saya ikuti. Saya bukan mengikuti keinginan saya. Jadi saudaraku, persembahkan hidup. Yang selanjutnya saudara, kita baca Yohanes 15 ayat yang ke-9, ayat yang terakhir. Kita akan baca sama-sama. Yohanes 15 ayat yang ke-9. Yohanes 15 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Saudaraku, perintah yang selanjutnya, karena kita sudah tahu kasih Tuhan sedemikian besar atas hidup kita, maka kita harus tinggal di dalam kasih-Nya. Terus kita terus hidup di dalam kasih-Nya, hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kasih. Kenapa? Karena kalau kita tidak tinggal di dalam kasih-Nya, maka dunia akan ambil kita, maka kita tidak akan mampu mengasihi dunia. Betul nggak? Kita nggak akan pernah bisa mampu mengasihi dunia kalau kita nggak tinggal di dalam kasih. Amin. Karena dunia ini jahat banget, saudara. Kita butuh kasih Tuhan yang ada dalam diri kita yang mampu mengasihi dunia. Bagaimana caranya? Kita harus tinggal. Bagaimana orang bisa tinggal di dalam kasih kalau dia tidak diwahyukan seberapa besar kasih? Ngerti nggak? Kalau kita ngerti dan diwahyukan dan kita betul-betul mengerti bahwa begitu besar kasih Tuhan, maka kita dengan rela kita tinggal dalam kasih-Nya. Karena di luar kasih kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa, binasa. Maka itu kita tinggal, dan ketika kita tinggal, itulah kita mampu mengasihi dunia. Ngerti? Dan Tuhan mau supaya kita tidak hanya tahu besarnya kasih Tuhan atas hidup kita, tapi Tuhan rindu kita mampu mengasihi dunia. Sama seperti Tuhan mengasihi dunia. Karena begitu besar kasih Allah, Dia, Yohanes 13:6 ya, mengutus anaknya yang tunggal supaya dunia diselamatkan. Demikian juga kita. Kalau kita nggak tinggal dalam kasih, kita nggak pernah bisa mengasihi dunia. Hanya orang-orang yang tinggal di dalam kasih yang bisa mengasihi dunia. Dan hanya orang-orang yang diwahyukan mengalami seberapa besar kasih Tuhan atas hidupnya, dia mampu tinggal dalam kasih-Nya. Amin. Saudaraku, saya rindu saudara menikmati kasih yang besar. Amin. Saudara sadar betul bahwa saudara ada di pikirannya Tuhan. Saudara adalah kekasih Dia. Kau adalah sasaran kasih-Nya. Kau adalah pusat kasih-Nya. Kau harus sadar. Sehingga apapun yang terjadi atas hidupmu, itu tidak pernah kau buat ragu. Kau mulai ragu, gak pernah. Kenapa? Karena kau sudah tahu betul bahwa sebelum dunia dijadikan, Dia berpikir tentang kau. Engkau ada di rancangannya, engkau ada di pikirannya. Hari-hari yang dibentuk sudah tertulis semuanya. Bahkan kita mati kapan kita lahir sudah ditulis semuanya. Dan itulah yang harusnya terjadi atas hidup kita. Dan kita rindu di dalam hari-hari yang sesulit apapun, kita percaya ada seorang pribadi yang mengasihi kita. Amin. Itu cukup bagi kita. Saudaraku, kalau saudara tanya sama saya, Mbak Yus, apa yang saya lakukan ketika menghadapi masa sulit? Kamu harus percaya bahwa Tuhan mengasihimu. Itu cukup. Amin. Kalau kau mulai ragu, itu yang bahaya. Karena ketika kau tahu bahwa Dia mengasihimu, Dia ada di pihakmu, Dia terus membela engkau akan percaya bahwa Tuhan akan melakukan hal-hal yang supranatural atas hidup. Terobosan mujizat akan terjadi. Karena saya yakin tidak pernah dibiarkan kita goyah. Tidak pernah dibiarkan sendirian. Matanya tertuju 24 jam atas hidup kita.
Saudara, saya selalu katakan dia lebih hebat dari satpam. Satpam letih, satpam lelah. Tapi Tuhan tidak pernah lelah. Tuhan tidak pernah letih, saudaraku. Dia selalu matanya tertuju kepada saudara dan saya. Kenapa? Karena kita dikasih. Mungkin orang yang terdekatmu tidak pernah mengerti engkau. Orang-orang yang kau harapkan untuk mengertimu tidak pernah bisa mengerti. Istrimu, suamimu, anakmu, apapun lah. Tapi percaya ada seorang pribadi yang dari sejak awal dia selalu mengerti hidupmu. Karena dia menciptakanmu. Amin. Hanya orang yang menciptakanmu yang mengerti hidupmu. Betul nggak? Kita nggak bisa paksa Tari mengerti saya. Mbak Santi ngerti saya. Nah, dia nggak nyiptain saya. Tapi hanya orang yang menciptakan kau. Tuhanmu lah yang mengertimu. Maka itu saudaraku ada gambar gembira. Engkau lah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Dia tahu hidupmu. Dia tahu problemmu. Dia tahu masalahmu. Dia tahu apa yang terjadi nanti. Dia tulis semua dalam bukunya, saudara. Dan percayalah, dia tulis semua dengan apa? Dengan kasih. Dia selalu ada buat kamu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Oke, malah sukri, makasih.